Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Elisa. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa dengan Bu Lucy. Bu Lucy, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Hanya saja ada yang terkendala di hati saya Bu. Ada apa ya yang bisa saya bantu Bu Lucy? Jika Ibu tidak sibuk, bisa kita bicara sebentar Bu? Tentu saja bisa Bu Lucy. Alhamdulillah, saya sekarang ada waktu luang Bu Lucy. Kalau boleh tahu apa kendalanya itu Bu Lucy? Begini Bu, saya sebagai guru BK, saya merasa kurang berkomunikasi dengan anak-anak Bu. Jadi akhirnya anak-anak kalau misalnya ada masalah itu takut untuk bicara sama saya Bu. Jadi seperti itu Bu. Oke, kalau begitu menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Harapan saya bisa mengembangkan kompetensi saya dan saya bisa mengatasi masalah itu Bu. Oke, baik. Begitu menurut pengamatan Ibu Lucy, apa permasalahan inti yang sedang Ibu hadapi tersebut? Permasalahannya kalau yang dari saya Bu, saya kurang berkomunikasi dengan orang lain seperti itu Bu. Kalau untuk dengan anak-anak image-nya tentang BK negatif Bu, seperti katanya BK itu polisi sekolah. Nah jika ada siswa yang lain masuk ke ruang BK, pasti mereka bilang, oh itu anak yang nakal, oh itu anak yang bermasalah, seperti itu Bu. Anak-anak jadi image-nya tentang BK itu seperti itu, mereka bilang Bu. Oke, berarti karena image BK bagi mereka tuh negatif hanya untuk anak-anak yang nakal, jadi kurang minatnya mereka untuk konsultasi ke BK, walaupun sebenarnya mereka butuh konsultasi di BK, ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kalau begitu Bu, kondisi ideal apa yang ingin Bu Lucy capai dari permasalahan tersebut? Harapan saya kalau anak-anak itu punya masalah, saya ingin anak-anak tersebut langsung secara terbuka bicara sama saya Bu, tanpa ada paksaan siapapun. Nah image BK pun tidak negatif lagi Bu. Oke, baik. Itu keinginan Ibu ya, kondisi idealnya. Tapi kalau kondisi sekarang nih, jika dikasih skala 1 sampai 10, menurut Bu Lucy itu kondisi sekarang itu berada di skala berapa, Bu? Ya kalau untuk yang sekarang kondisinya masih 7 Bu menurut saya Bu. Oke, kalau begitu langkah-langkah apa saja ya atau solusi apa yang bisa Ibu Lucy lakukan untuk menghadapi atau mengatasi masalah tersebut? Ya, yang sudah saya lakukan itu Bu, saya sering mengajak anak-anak itu untuk bicara, ngobrol dan curhat sama saya Bu. Jadi saya kan kebetulan ada 1 jam pelajaran untuk memberikan layanan klasikal Bu. Jadi saya tidak menonton saja memberikan layanannya Bu, tapi saya lebih ke arah yang lebih bicara dan curhat ataupun konseling langsung Bu, seperti itu Bu. Itu yang saya lakukan. Tapi tapi menurut saya dengan layanan klasikal 1 jam masih kurang maksimal Bu. Kadang untuk satu pertemuan saja, 1 kali materi saja, 2 kali pertemuan Bu. Sedangkan anak-anak kan banyak masalahnya gitu Bu. Jadi kalau dapat bisa lah untuk ditingkatkan lagi Bu, gitu Bu. Oke, baik. Berarti sudah ada yang pernah dilakukan ya, Bu. Kalau begitu, tapi masih belum bisa menjaring semuanya ya, Bu Lucy ya. Iya benar sekali Bu Ah, Elisa. oke, itu metode yang sudah Bu Lucy lakukan. Kalau begitu, menurut Bu Lucy, metode itu sudah berhasil atau belum? Kalau dibilang berhasil, menurut saya Bu berhasil Bu, namun belum mencakup semuanya. Oke. Kalau itu menurut Bu Lucy, ada tidak metode lain selain klasikal ini? Menurut saya Bu, metode selain layanan klasikal ini ada beberapa layanan lagi Bu, seperti layanan konseling individual, layanan konseling kelompok. Tapi kalau untuk konseling kelompok diperlukan beberapa orang anak yang
permasalahannya sama, Bu. Jadi harus dikumpulkan dulu anak tersebut. Nah, untuk apanya? Kan saya kan baru 1 jam, hanya 1 jam pelajaran untuk masuk lokalnya, Bu. Jadi masih kurang mengenal siswa-siswa saya tersebut, Bu. Selain itu kan guru mapel dan wali kelasnya yang lebih tahu tentang bagaimana anak tersebut, Bu. Jadi saya agak kesulitan untuk menganalisa satu persatu permasalahan dari siswa saya tersebut, Bu. Oke, baik. Berarti dari yang Ibu paparkan tadi ada metode klasikal, ada individu, ada juga metode kelompok ya, Bu ya. Nah, kira-kira ada metode lain tidak, Bu, yang lebih spesifik untuk menjaring permasalahan anak? Baik, Bu. Untuk metode lainnya bisa, Bu, dengan dengan wali kelas, dengan guru mapel tersebut, Bu, bisa dilakukan untuk menuntaskan permasalahan yang ada pada anak-anak, Bu. Jadi saya harus bekerja sama dengan wali kelas maupun guru mapelnya, Bu. Oke, kalau begitu menurut Ibu Lucy dikasih skala lagi nih 1 sampai 10 Ya. untuk mencapai kondisi idealnya melalui apa yang Ibu Lucy lakukan, itu skala berapa itu, Bu? Kalau menurut saya, kalau untuk bekerja sama dengan wali kelas maupun guru mapel, sudah skala 8, Bu. Tapi belum 100%, yang mana ada yang guru tersebut bisa diajak bekerja sama dan ada juga yang tidak, Bu. Oke, baik. Lalu apa rencana Bu Lucy setelah kita melakukan percakapan hari ini, Bu? Tadi kan tidak semua guru atau wali kelas yang bisa diajak bekerja sama, Bu. Saya bisa curhat atau bercerita kepada kepala sekolah, Bu, untuk membantu permasalahan saya, Bu, sehingga guru mapel dan guru wali kelas itu bisa bekerja dengan saya, Bu, agar permasalahan yang dihadapi anak-anak terselesaikan, Bu. Oke, baik. Kalau begitu butuh waktu berapa lama tuh, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau untuk mencari anak-anak yang bermasalah bisa 1 minggu, Bu. Tapi untuk anak-anak yang mudah diajak konseling bisa dilakukan 1 sampai 2 hari saja, Bu. Tapi anak-anak yang sulit untuk terbuka ataupun sulit untuk diajak konseling ada 3 sampai 4 hari, Bu, terselesaikan masalahnya gitu, Bu. Oke, berarti komitmen seperti apa lagi yang Ibu lakukan agar rencana ini nih bisa berjalan dengan baik gitu, Bu? Komitmennya berarti saya harus meningkatkan komunikasi saya sendiri, Bu, agar saya mampu berkomunikasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan guru mapel, serta berkomunikasi dengan siswa saya pastinya, Bu. Oke, menurut Bu Lucy ada dukungan lain yang Bu Lucy butuhkan selain dukungan kepala sekolah, wali kelas, dan juga guru mapel, Bu? Kalau untuk dukungan, saya pasti membutuhkan dukungan, Bu. Sebagaimana saya membutuhkan dukungan dari semua warga di sekolah itu, Bu. Jadi saya bisa menyelesaikan permasalahan anak-anak yang ada di sekolah tersebut, Bu. Berarti semua warga sekolah dilibatkan ya, Bu ya? Ya, baik, Bu Lucy. Tadi sudah banyak solusi-solusi yang bisa Bu Lucy lakukan. Nah, semoga rencana Bu Lucy ini berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Ya, amin. Nah, kalau gitu bagaimana perasaan Bu Lucy setelah melakukan percakapan hari ini, Bu? Alhamdulillah saya merasa lega, Bu, dan karena saya sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan kepada siapa saya bicara atau ngomong ke siapa saya sudah tahu jadinya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Bu Lucy. Lalu apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan, Bu, atau yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup itu, Bu. Terima kasih ya, Bu Elisa, sudah meluangkan waktunya dan sudah membantu permasalahan saya, sehingga saya menjadi bisa untuk
menyelesaikan permasalahannya nanti, Bu. Oke, ya sama-sama Bu Lucy. Saya senang mendengarkan cerita Bu Lucy. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa lagi Bu Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Bu Elisa. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Lucy. Alhamdulillah saya walaupun agak kurang sehat ya, cuman saya pengen berbagi dengan Bu Lucy karena hanya ada sedikit masalah nih Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu, Bu Elisa? Iya Bu, jika Ibu tidak sibuk bisa kita bicara sebentar Bu. Tentu saja, Bu Elisa. Alhamdulillah, saya juga ada waktu luang sekarang, Bu Elisa. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang, Bu. Saya sangat berharap setelah saya bercerita dengan Bu Lucy, saya akan dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa, Bu Elisa? Begini, Bu, salah satu siswa di sekolah saya selalu mengantuk dan tertidur di kelas ketika sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan saya, Bu. Itu yang membuat saya bingung dan pusing menghadapi siswa saya tersebut, Bu. Baik, tadi Bu Elisa bilang ada salah satu murid Ibu yang selalu mengantuk dan bahkan tertidur di kelas ya, Bu, pada saat Iya, Bu. kegiatan pembelajaran. Apakah Bu Elisa telah menelusuri penyebab murid Ibu tersebut mengantuk dan tertidur di kelas, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan saya juga sudah menanyakan penyebabnya, Bu. Lalu dari pengamatan Bu Elisa, mengapa murid tersebut sering mengantuk dan bahkan tertidur di kelas, Bu? Ya, Bu, setelah saya bertanya langsung kepada murid tersebut, ternyata penyebabnya kalau menurut murid tersebut itu karena dari metode pembelajaran saya tuh metode ceramah, Bu. Jadi bagi dia tuh saya tuh berdongeng, jadi dia merasa mengantuk dan bahkan tertidur, Bu. Ya. Nah, apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid tersebut, Bu? Tentu saja saya sangat menginginkan murid saya tersebut tidak mengantuk dan tertidur. Saya sangat menginginkan dia itu aktif dan mau melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Elisa lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa Ibu yang sering mengantuk tersebut, Bu? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya selama ini selalu menggunakan metode yang monoton, Bu, sehingga anak tuh sampai bosan, jadi mengantuk dan bahkan ada yang tertidur. Nah, jadi Bu, hal yang akan saya coba lakukan atau terapkan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, contohnya dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selain itu di dalamnya ada kegiatan ice breaking, kemudian juga saya akan memilih media pembelajaran yang menarik sehingga anak murid saya bisa terlibat langsung dan terhindar dari rasa kantuk ketika belajar bersama saya, Bu. Ya, jadi apakah ada metode yang bisa Bu Elisa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ada, Bu. Saya pernah menayangkan video animasi tentang motivasi dan hal itu berhasil membuat semua murid saya fokus dan mereka mampu mengambil pembelajaran dari video motivasi tersebut. Serta mereka mau mengikuti alur pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, saya juga pernah menayangkan video pembelajaran yang saya download dari YouTube. Hal itu juga mampu membuat murid saya fokus dan tidak mengantuk, Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu Elisa. Kalau diberikan rating
atau siklus 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Elisa seberapa keberhasilan metode itu untuk membuat murid Ibu tidak mengantuk di kelas, Bu? Kalau saya kasih peringkat ya Bu, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Baik Bu Elisa, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Elisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya Bu, yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi, salah satunya dengan metode pendekatan berdiferensiasi. Dan saya juga akan berusaha menyelingi kegiatan pembelajaran dengan kegiatan ice breaking serta mengupdate informasi terbaru tentunya untuk yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang efektif untuk murid saya, Bu. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Elisa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ada Bu yang bisa membantu saya itu kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Kalau boleh tahu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakannya, Bu? Kalau untuk menerapkannya saya rasa bisa secepatnya, Bu. Yang Kapan? membutuhkan waktu itu hasil implementasi dari kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan karena murid saya itu beragam, Bu. Ya. Terus kapan Bu Elisa akan melaksanakannya? Insya Allah secepatnya, Bu, agar murid saya dapat menerima pembelajaran yang akan saya berikan. Ya, kemudian Bu Elisa, komitmen apa yang akan Bu Elisa lakukan agar rencana Bu Elisa berjalan dengan lancar? Komitmen saya akan konsisten untuk memperbarui pengetahuan saya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan serta melakukan refleksi dan juga evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Bu Elisa, apakah membutuhkan dukungan dari pihak lain, Bu Elisa? Kalau dari pihak sekolah saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana juga dukungan moral, Bu. Baiklah Bu Elisa, semoga rencana Bu Elisa bisa berjalan dengan baik ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Elisa setelah berbincang dengan saya tadi? Alhamdulillah, saya lega dan senang sekali, Bu. Saya merasa saya sudah menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Elisa. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, Bu, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu Lucy. Iya, sama-sama Bu Elisa. Saya senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi ya, Bu. Sampai jumpa lagi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.